Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat para generasi hebat. Perkenalkan saya Lani. Saya adalah guru kelas yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 Jakarta Barat sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang ilustrasi diri saya sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Yuk sama-sama kita simak videonya. Check it out. Sekilas profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pelopor pendidikan zaman kolonial Belanda. Beliau juga merupakan pendiri Taman Siswa. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama, guna memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menerima atau menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Dalam hal budi pekerti, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Cara saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, merdeka belajar. Yang ketiga, terbuka menerima perubahan. Padahal berpusat pada murid sebagai guru, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya berusaha selalu memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan menuntunnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga murid bisa menjadi pribadi yang mandiri. Sementara untuk merdeka belajar, dalam proses pembelajaran saya memberi kebebasan, namun tetap memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya sehingga menemukan kemerdekaannya dalam belajar, serta mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain
dalam hal ini menjadi manusia dan anggota masyarakat. Lalu terbuka menerima perubahan. Sebagai guru, saya tetap terbuka menerima perubahan, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Itu sebagai guru saya paham bahwa pendidikan murid sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, sehingga saya harus mendidik mereka dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sebagai guru, saya juga harus mampu berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk dapat menanamkan budi pekerti pada murid, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Lalu, cara saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau sebagai murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu berusaha mengembangkan diri saya, belajar sepanjang hayat, agar selalu bisa menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran di kelas dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan. Hal yang dapat saya lakukan demi tercapainya hal tersebut adalah belajar dan terus belajar memahami karakter masing-masing murid saya. Kemudian, saya juga belajar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan informatika agar saya tidak menjadi guru yang ketinggalan zaman. Saya juga harus bisa mengembangkan diri saya dengan mengikuti seminar, webinar, serta pelatihan-pelatihan guna menjadi guru yang baik, yang mampu bertanggung jawab mengemban amanah pendidik anak bangsa sesuai dengan kodratnya. Terima kasih, demikian paparan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat!